Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kau berikan kami tubuh yang sehat. Dan Kau kumpulkan kami malam hari ini. Dan kami boleh mengerjakan rencana dan kehendak Engkau di dalam hidup kami. Karena itu Bapa, berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu malam hari ini melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini ya Tuhan. Urapi setiap kami buka hati bagi firman Tuhan. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus tolong bimbing kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya nih? Luar biasa ya. Wah, adik-adik ini saya nggak kenal nih. Banyak saya nggak kenal, banyak yang youth ya. Ya, mau Susuk perkenalkan diri atau Koko perkenalkan diri? Ya, Koko apa Susuk? Kalau Jabi sih panggil Susuk. Ya Susuk aja ya. Ya, karena Susuk ini udah punya cucu loh. Ya, ada kelihatan nggak sih tampangnya tua? Ayo. Ya, lucunya itu loh. Kalau saya pergi ke tempat teman-teman, dia selalu bilang, bro, lu masih muda ya? Saya bilang, lu tebak umur gua berapa? Pari 30-an. Wah, di hati saya senang sekali nih 30-an nih, tampang saya begini udah tua nih. Saya udah pergi beberapa teman, dia selalu menyangka saya umur saya 30-an loh. Gimana? Ada gak sih 30-an? Wah, gimana adik-adik 30-an gak? Kalau 30-an nanti Susu ajak makan habis selesai ini di kerendang. Oke? Oke ya. Sungguh luar biasa malam hari ini saya bisa melihat bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik bisa kumpul di tempat ini. Karena jam-jam segini biasanya itu jam-jam itu ngantuk, betul nggak? Ya, karena kenapa? Ya, karena kita bangunnya pagi. Ya, dari pagi mungkin adik-adik yang pergi kuliah, mungkin bapak ibu ada yang pergi kerja, pergi ke pergi jualan, ya pergi ke toko, dan masih banyak lagi, gitu loh. Kalau kita bisa nih, sekarang udah jam 8 nih, biasanya ini jam-jam segini nih jam-jam ngantuk tuh, benar nggak bapak ibu? Kok pada diam sih? Nggak usah lah. Jawab aja yang jujur gitu loh. Tuhan melihat hati loh. Nggak usah takut ya. Jangan takut, jangan takut nih sama Pak Adrian nih. Wah, awas tuh ya. Ya, memang jam-jam segini saya terus terang ya. Saya biasanya tidur jam 9. Ya, kalau udah jam 10 saya udah nggak kuat lagi. Ya, istri saya tahu udah. Biasanya itu saya di kamar jam 9 gitu lagi nonton berita, tiba-tiba istri saya gosok gigi begitu keluar saya udah ngorok. Ya, suka dimarahin, lu apaan sih lu sebentar aja udah tidur lu gitu loh, nggak temenin gua ngobrol gitu loh. Ya, memang ya mungkin karena usia. Ya, karena usia jadi saya nggak bisa seperti dulu begadang sampai subuh gitu, udah nggak bisa lagi. Sekarang paling bisa begadang sampai jam 10, jam 11 itu udah paling mentok. Ya, karena itu sudah nggak kuat lagi karena mungkin fisiknya udah lemah. Ya, karena maklum lah, udah hampir lakcap loh, ya. Kelihatan nggak sih? Wah, pada diam sih, waduh. Wah, ini ketahuan nih udah mulai ngantuk ini pada diam ini, ya. Udah, kita ya kalau dengar firman Tuhan enjoy aja gitu, nggak usah terlalu tegang. Ya santai aja gitu. Kenapa? Menurut psikolog nih kalau kita terlalu tegang, apa yang kalian dengar itu nampungnya sedikit loh. Ya enjoy aja gitu loh, nggak usah terlalu tegang, oke? Ya, dan kalian bisa memberikan waktu malam hari ini itu sungguh luar biasa. Saya mau kasih tahu ya, kalau kalian bisa memberikan waktu kalian untuk datang doa malam bersama, itu semuanya itu pasti Tuhan perhitungkan. Amin. Karena Tuhan melihat hati loh. Ya, Tuhan melihat hati kita meskipun hati kita ini nggak kelihatan, tapi Tuhan Maha tahu. Ya, sekarang nih ya, saya mau kasih tahu banyak anak-anak Tuhan di luar sana, maksud saya di luar sana bukan di sini ya, teman-teman dengar baik-baik, di luar sana. Ya, di mana mereka itu mulai jauh dari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ketemu dengan teman saya yang dulu satu pelayanan dengan saya di gereja saya yang dulu.
Ya saya tanya dia, bro, gimana sih keadaan jemaat sekarang di tempat kamu? Dia bilang, wah banyak anggota gereja itu sudah hilang entah kemana. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, ya mungkin karena gara-gara waktu COVID katanya. Sudah jadi kebiasaan gitu loh. Kalau mau ibadah mereka hanya lihat di YouTube gitu loh. Ya, sehingga membuat mereka tuh menjadi malas ke gereja. Malas ikut kegiatan gereja. Bahkan malas untuk melayani Tuhan. Benar nggak teman-teman? Adik-adik, benar nggak? Ayo jawab jujur. Ya, betul kan? Ah, ini jujur ini. Ya, Tuhan catat nama kamu ya. Ya, kenapa? Kita akui gitu. Waktu zaman COVID itu semuanya itu kita tidak ke gereja, betul nggak? Ya kita semuanya itu lihat YouTube, ya ibadah lihat YouTube, ya ada kegiatan apapun kita lihat YouTube, gitu loh. Oleh karena itu, ya saya mau katakan buat Bapak Ibu dan teman-teman yang ada yang hadir pada malam hari ini, padahal ya sebelumnya itu mereka itu pernah komitmen mau melayani Tuhan, tapi begitu ada ujian datang, akhirnya mereka jauh dari Tuhan. Karena mereka sudah kehilangan kasih mula-mula. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yang dimana pada awal kasih mula-mula mereka itu begitu antusias untuk melayani Tuhan. Tapi sekarang banyak dari mereka sudah jauh dari Tuhan. Atau barangkali ada di antara mereka yang mengalami masalah di dalam pelayanan terhadap sesama anggota gereja. Akhirnya mereka meninggalkan pelayanan karena kecewa. Atau ada sesama pengerja gereja terjadi kesalahpahaman. Sehingga menimbulkan perselisihan di antara mereka. Akhirnya mereka juga meninggalkan pelayanan. Bahkan meninggalkan gereja karena sama-sama tidak mau saling mengalah. Dan masih banyak lagi teman-teman. Kalau saya mau ceritakan tuh bisa sampai tengah malam. Dan di sini saya mau bersaksi buat teman-teman. Saya juga pernah mengalami hal yang demikian di dalam komsel saya. Beberapa tahun yang lalu, di dalam komsel saya ternyata ada dua kubu, saya nggak tahu. Ada satu kubu yang pro saya, ada satu kubu yang kontra sama saya. Dan akhirnya di dalam komsel saya itu terjadi perselisihan. Dan singkat cerita, ya, saya bubarkan komsel saya karena saya lihat tidak ada kekompakan di dalam komsel saya. Dan tidak bisa diteruskan lagi komsel saya. Lalu komsel saya bubarkan dan komsel saya sempat berhenti beberapa saat. Saat komsel saya sedang berhenti, istri saya, Eli, pernah pikir, mau kembalikan sisa anggota komsel kepada gereja. Karena komsel saya ada dua kubu, yang satu pro, yang satu kontra. Gitu loh. Ya, nah saat itu istri saya mau kembalikan sisa anggota komsel ini kepada gereja. Dan mau cari jiwa baru yang lain lah. Istri saya bilang, udahlah pusing dah. Dia bilang, ya jadi PKS ternyata kok banyak masalah gitu dalam komsel. Padahal kita nggak tahu apa-apa gitu loh. Kok di belakang terjadi keributan gitu loh. Akhirnya ya udah ya, istri saya hanya pernah berpikir gitu, mau kembalikan sisa anggota komsel ini kepada gereja. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Tiba-tiba suatu hari Minggu, Mami Soeng memanggil kami berdua. Mami Soeng bilang, beliau ada mimpi melihat istri saya itu Eli sedang menggendong bayi dan mau kasih bayi itu kepada Mami Soeng. Betul ya Mami Soeng ya? Ya. Akhirnya Mami Soeng itu berdoa tanya Tuhan, apa maksud dari mimpi itu? Akhirnya Roh Kudus memberitahukan Mami Soeng bahwa istri saya mau mengembalikan sisa anggota komsel ini kepada gereja. Ketika kami mendengar Mami Soeng cerita seperti itu, akhirnya kami berdua minta ampun sama Tuhan karena ternyata apa yang ada di dalam pikiran kita, Tuhan sudah tahu semuanya teman-teman. Ya padahal belum kita lakukan, baru ada di pikiran di istri saya.
mau mengembalikan sisa anggota Komsel ini kepada gereja. Karena kami merasa sudah, stres banget gitu loh. Jadi PKS kok begini gitu loh. Kita nggak melakukan kesalahan, kenapa kita disalahkan gitu. Dan terjadi keributan, percekcokan gitu loh. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sekarang saya mau kasih tahu, banyak anak-anak Tuhan di luar sana. Keluar dari pelayanan, bahkan pergi meninggalkan Tuhan karena kecewa. Oleh karena itu malam hari ini, ya, saya mau mengingatkan kepada setiap kita, kalau terjadi sesuatu, kita tetap setia melayani Tuhan. Amin. Mungkin ada di antara mereka yang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka, di dalam rumah tangga mereka, atau di dalam usaha pekerjaan mereka. Mereka merasa Tuhan itu tidak pernah menolong mereka. Akhirnya mereka merasa kecewa dan meninggalkan pelayanan. Atau ada doa mereka yang belum dijawab oleh Tuhan. Padahal mereka sudah rajin melayani Tuhan, sehingga mereka itu merasa kecewa dan akhirnya mereka pergi meninggalkan pelayanan. Atau ada mereka yang rajin melayani Tuhan, tiba-tiba kok Tuhan menutup pintu berkat mereka. Sehingga mereka merasa Tuhan tidak memihak mereka, Tuhan tidak menolong mereka. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di sini juga saya ingin bersaksi buat teman-teman. Pada akhir tahun 2007 sampai 2010, saat itu saya rajin dan aktif melayani Tuhan di gereja lama saya dulu. Pada saat itu saya diangkat gereja jadi ketua tim besuk. Dan semua kegiatan gereja saya ikut teman-teman pada saat itu. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, pokoknya di gereja ada kegiatan saya ikut. Mau doa malam, doa pagi gitu, doa penyembahan saya ikut pokoknya pada saat itu. Kalian tahu, kalau jadi ketua tim besuk itu berarti setiap saat ada orang yang menghubungi gereja, saya harus siap sedia pergi besuk. Kadang sampai tengah malam saya baru pulang ke rumah. Dan pada saat itu bisnis saya diberkati Tuhan luar biasa. Namun apa yang terjadi teman-teman? Awal tahun 2010, tiba-tiba Tuhan izinkan ujian buat saya. Tuhan menutup semua pintu berkat saya. Sehingga toko saya yang di Tanah Abang sepi. Tidak ada pembeli. Saya bingung entah kenapa. Dan toko saya tutup selama 2 tahun. Karena tidak ada pembeli. Tiba-tiba gitu, plok. Kok langganan-langganan semuanya lewat. Saya panggil, iya nanti. Saya bingung, sedangkan kiri kanan mereka rame. Saya nggak tahu, saya tidak melakukan dosa. Tetapi kenapa Tuhan izinkan ujian seperti ini? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saat itu saya tidak pernah mengeluh. Dan tidak pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan saya hanya jalanin aja semuanya Tuhan izinkan di dalam hidup saya pada saat itu. Dengan sisa uang tabungan yang ada pada saya pakai dengan sangat-sangat hemat sekali karena saya punya anak 3. Kalau pulang gereja kami sering pergi makan di pinggir jalan. Karena pinggir jalan ada soto, ada sop kaki, ada soto tangga tuh harganya murah tanpa pajak. Dan saya hampir setiap minggu saya pergi makan. Saya cari sop kaki, saya cari soto tangkar, gitu loh saudaraku. Selama 2 tahun, saat itu saya hanya melayani Tuhan. Bahkan saat itu saya sering diteleponin sama gereja-gereja lain. Saya diundang khotbah. Yang saya tidak tahu, mereka kok bisa tahu nomor telepon saya dari mana, padahal saya nggak kenal mereka gitu loh. Ada aja gereja-gereja yang tidak saya kenal, mereka telepon saya, hubungin saya. Saya diundang khotbah, kebanyakan tuh ke gereja-gereja di pinggir kota. Yang saya sama sekali tidak pernah ke sana. Dan saya sama sekali tidak kenal sama dengan mereka. Tapi mereka tahu nomor telepon saya. Dan itulah ajaibnya Tuhan. Tuhan memberikan saya ujian. Apakah kamu masih tetap setia mau melayani aku pada saat pintu berkatmu aku tutup? Dan itulah saatnya. Saya tetap setia melayani Tuhan, saya tidak bersungut-sungut. Saya tetap melayani Tuhan selama 2 tahun, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hidup saya saat itu, saya hanya mengandalkan pemberian PK dari khotbah saya.
Pernah suatu kali saya diundang khotbah di pinggir kota, saya lupa tempatnya. Jalanannya kecil, kalau mau masuk ke dalam gereja, itu kita harus parkir mobil di pinggir jalan dan kita harus jalan kaki menuju ke dalam. Karena ini gereja-gereja kampung, teman-teman. Dan setelah saya selesai khotbah, saya masih ingat itu ada suatu peristiwa yang tidak bisa saya lupakan, teman-teman. Kenapa? Waktu saya mau pulang, gembala gereja itu menghampiri saya dan membawa satu keranjang telur bebek sebagai persembahan kasih, saudaraku. Dan saya terima dengan sukacita pada saat itu. Dalam hati saya pikir telur bebek satu keranjang itu yang biasa orang belanja itu, satu keranjang itu bisa saya makan 1 minggu nih. Ya, karena saya tahu keadaan gereja itu, teman-teman. Dan saya juga tidak bisa berbuat banyak pada saat itu karena saya sendiri juga lagi susah, teman-teman. Dan saya bersyukur ya, Tuhan izinkan banyak hal di dalam hidup saya. Dan pada saat itu selama 2 tahun saya menjalani apa yang Tuhan ingin aku lakukan, aku lakukan. Aku tidak pernah bersungut-sungut, aku tidak melihat semua keadaan di luar. Mata saya pada saat itu hanya memandang kepada Tuhan. Dan pada saat itu saya tidak kecewa karena tiba-tiba semua yang apa saya miliki habis, tiba-tiba lenyap gitu. Saya nggak tahu kenapa. Dan pintu berkat saya pada saat itu Tuhan tutup satu-satu. Saya juga bingung, saya buka toko, langganan saya pada saat itu juga tiba-tiba bisa hilang. Dan itulah saatnya aku diuji sama oleh Tuhan. Waktu itu saya pernah berpikir, mungkin Tuhan mau pakai saya sebagai hamba Tuhan kali ya, sebagai pembicara kali. Tapi saya ini tampangnya nggak ada, tampang saya itu bisnismen gitu loh. Nggak ada tampang seperti Pak Adrian gitu loh. Beda gitu tampang saya gitu loh ya. Kalau saya ini tampangnya bisnismen gitu loh. Tapi itulah ajaibnya Tuhan. Tiba-tiba awal tahun 2012 Tuhan berbicara pada saya secara pribadi. Waktu itu saya menyembah Tuhan. Roh Kudus mengingatkan saya, kamu kembali lagi ke Tanah Abang. Menyuruh saya kembali lagi ke toko di Tanah Abang. Dan akhirnya saya kembali lagi buka toko di Tanah Abang. Awal tahun 2012 karena saya diproses Tuhan 2 tahun. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Tuhan itu ajaib. Saya udah 2 tahun gak buka toko, tiba-tiba Tuhan menyuruh saya kembali lagi buka toko ke Tanah Abang. Pada saat saya buka toko di Tanah Abang, beberapa bulan, Tuhan itu ajaib. Pintu berkat Tuhan buka kembali. Dan toko saya ramainya luar biasa. Saudaraku terkasihan Tuhan. Saya bisa berdiri di sini malam hari ini, itu semua karena Tuhan. Bukan karena saya hebat. Bukan karena saya kuat. Bukan karena saya pintar. Itu semua karena anugerah Tuhan kepada saya. Saya boleh merasakan bagaimana Tuhan mengasihi keluarga kami, bagaimana Tuhan mengasihi saya. Saya bisa berdiri di sini, saya bisa menyampaikan firman kepada saudara. Itu bukan karena saya hebat. Itu semua karena Tuhan yang begitu mengasihi saya. Karena saya sungguh-sungguh pada saat saya berada di titik yang paling bawah, saya tidak sampai tergeletak, teman-teman. Selalu ada tangan Tuhan yang menopang saya. Amin. Itulah saudaraku untuk kasih dalam Tuhan. Bagaimana pada saat keadaan kita sudah jatuh. Saya mau katakan, kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan kepada Tuhan, tidak akan sampai tergeletak. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ujian kepada kita. Tuhan memberikan ujian kepada kita. Apakah kalian sungguh-sungguh mengasihi Dia? Apa hanya karena sebatas pelayanan? Atau hanya karena ini sebagai tugas? Atau kalian memiliki iman? Atau kalian mengasihi Tuhan untuk melayani Dia? Mari teman-teman, malam hari ini kita ingin introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kasih mula-mula masih ada di dalam diri kita? Kita mau supaya kasih mula-mula kembali lagi di dalam hidup kita. Kita mau pertahankan kasih mula-mula itu supaya tetap ada di dalam hidup kita. Amin. Oke.
Dan firman Tuhan malam hari ini saya kasih tema komitmen di dalam Tuhan. Mari kita baca di dalam Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Tolong Willy tayangkan. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Sudah ada? Oke, kita masing-masing kita baca sendiri ya, oke? Pakai ada handphone kan ya? Wahyu 2 ayat 4 dan 5, saya bacakan demikian firman Tuhan. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Wow. Kedua ayat ini sungguh luar biasa, teman-teman. Kita lihat. Ayat yang kelima dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat 4 berbunyi demikian, aku mencela engkau. Aku di sini adalah Tuhan. Mencela di sini adalah aku mengecam engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Ayat yang kelima dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara aku terkasih dalam Tuhan, itulah akibatnya kalau engkau meninggalkan kasih mula-mula, maka engkau akan jatuh. Dan perhatikan kalimat ini, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ayat ini mengingatkan kepada setiap kita supaya kita lakukan lagi apa yang semula kita lakukan, yaitu kembali ke dalam kasih mula-mula. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, jangan engkau tinggalkan. Hanya karena ada ujian, hanya ada karena ada proses dikit, ada pergumulan dikit, ada masalah dikit, ada percekcokan dikit sesama anggota gereja, atau ada keributan sedikit, akhirnya kalian meninggalkan pelayanan. Ayo teman-teman, kita kembali lagi kepada panggilan kita masing-masing. Amin. Ya, karena panggilan kita masing-masing berbeda-beda loh. Ada yang singer, ada yang aser, ya, ada yang apa lagi itu, yang main musik, ya, masih banyak macam-macam. Tergantung panggilan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Ya. Firman Tuhan di Wahyu 2 ayat 5 ini mengatakan, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ayat ini sangat jelas mengatakan kalau kita jatuh dari kasih mula-mula, maka Tuhan akan mengambil kaki dian dari kehidupan kita. Dengan kata lain, kaki dian diambil berarti kemuliaan Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan hilang dari kehidupan kita. Ketika engkau tidak kembali ke dalam kasih mula-mula, maka kaki dian itu akan Tuhan angkat. Kemuliaan itu tidak ada lagi pada kita, dan rancangan-rancangan Tuhan yang dahsyat atas hidup kita itu semuanya terangkat. Mari kita kembali kepada kasih mula-mula. Kenapa sih kasih mula-mula itu begitu penting? Kenapa sih kasih mula-mula itu begitu luar biasa? Karena pada saat kita berjalan di dalam kasih mula-mula, kita merasakan ada semangat, ada api yang berkobar-kobar yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Semangat dan api yang berkobar-kobar itu adalah sesuatu yang mendorong manusia, sehingga ketika manusia mengalami kasih mula-mula, dia melakukan hal yang luar biasa, teman-teman. Makanya itu mereka tidak kompromi. Makanya mereka begitu luar biasa. Semua yang dilakukan itu hanya untuk Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pertama kali kita jatuh cinta pada pasangan kita. Ayo, saya mau tanya, siapa yang sudah pernah jatuh cinta malam hari ini? Belum? Waduh,
Udah punya anak masih bilang belum. Waduh. Ayo. Siapa yang pernah jatuh cinta? Saya mau katakan, ya, untuk Bapak Ibu ada adik ya, yang mungkin ada yang belum pernah pacaran ya. Malam hari ini Susu mau kasih tahu. Ya. Pertama kita jatuh cinta, saudaraku. Saya mau kasih tahu. Ya, kita pasti kita itu gimana? Memprioritaskan pasangan kita, betul? Ya, betul nggak? Untuk Bapak Ibu yang pernah jatuh cinta, ya, semuanya itu pasti kita lakukan itu untuk pasangan kita. Saya mau kasih tahu, orang yang jatuh cinta itu selalu memiliki intensitas, kualitas, dan prioritas yang tinggi. Makanya pada saat kita jatuh cinta pada pasangan kita, sesibuk-sibuknya kita pasti bisa meluangkan waktu untuk wakuncar. Betul nggak bapak-bapak yang sudah punya istri? Betul nggak dulu lagi pacaran? Betul nggak? Betul? Ya, begitu kita udah dulu kan belum ada handphone gitu, udah janjian gini ya. Yuk nanti malam minggu kita pergi nonton jam 7 ya. Oke. Belum jam 7 udah sampai di depan rumah ceweknya. Betul nggak ibu-ibu? Ya. Itulah kasih mula-mula. Amin. Karena kita selalu memprioritaskan semua untuk dia. Semua untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk pasangan kita. Itulah kasih mula-mula. Makanya kalau kasih mula-mula itu sangat dahsyat. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita menjaga hubungan kita dengan pasangan kita, dan kita selalu memprioritaskan dia di dalam hidup kita, itu namanya komitmen. Mari kita jaga kasih mula-mula supaya kita tetap komitmen di dalam hidup kita. Dulu pacaran, ya mungkin surat-suratan, belum ada handphone. Ya, kalau sekarang pacaran anak muda suka teleponan. Yang sesudah menikah Bapak Ibu, apakah masih seperti itu, sering telepon-teleponan? Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo. Masih, wih luar biasa. Betul nggak nih ibu-ibu? Betul, ya. Masih ada, ya. Ibu-ibu pada diam nih, ya. Dulu pacaran kau pergi ke mall saling pegangan tangan. Sekarang setelah menikah apakah masih seperti itu? Luar biasa. Ibu Soeng di sini jemaatnya luar biasa. Waduh, hebat, ya. Kalau kita sudah berubah, ya. Tidak seperti dulu lagi, berarti kasih mula-mula sudah tidak ada pada diri kita lagi. Kenapa? Karena ketika kasih mula-mula, semuanya buat orang itu. Dengan berjalannya waktu, berubah menjadi kepentingan pribadi yang lebih utama. Hati-hati, kalau orang seperti itu, dia sudah melupakan kasih mula-mula. Kepentingan pribadi jadi nomor satu, dan akhirnya masuk ke dalam dosanya lebih dalam lagi. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan, awalnya cinta Tuhan, melayani Tuhan, buat Tuhan semuanya. Tapi dengan berjalannya waktu seringkali kita berubah menjadi kepentingan kita jadi nomor satu. Akhirnya kita banyak alasan buat Tuhan, dan kita banyak tuntut sama Tuhan, dan kita tagih sama Tuhan, dan kita berikan syarat kepada Tuhan. Akhirnya ujung-ujungnya kita kecewa sama Tuhan karena Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, karena kita lupa sama kasih mula-mula kita. Maka dari itu, mari teman-teman, kita mau kembali ke dalam kasih mula-mula. Karena ketika kamu menemui kasih mula-mula, semuanya untuk Tuhan, nggak ada kepentingan pribadi. Kalau hidupmu sekarang sudah kering di dalam Tuhan atau kecewa sama Tuhan, mari kita kembali kepada kasih mula-mula, karena ada api yang membara di dalam kasih mula-mula. Mari teman-teman, malam hari ini kita ingin ambil satu komitmen, dan kita mau memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita mau kembali ke dalam kasih mula-mula kita. Kita ingin seperti pertama kali kita komitmen di hadapan Tuhan. Dan kita mau kembali lagi kepada panggilan kita masing-masing dan mempersembahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Dan tolong ditayangkan Willy, dan tiga cara saya mau kasih tahu. Yang pertama adalah kita harus komitmen di dalam Tuhan. Yang kedua, memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kembali pada kasih mula-mula, yaitu cinta pertama kita kepada pasangan kita. Begitu juga cinta pertama kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan